Jadi setiap ibadah itu kita bukan ibadah aja, tetapi harus kita amalkan supaya kita mendapat nikmatnya ibadah itu. Di dalam syariat, sholat mudah, puasa mudah. Pasti semua juga sholat, puasa mudah. Anak-anak yang alhamdulillah ya, anak-anak kita kelihatannya sudah nyampe di bulan Ramadan sampai maghrib, bisa secara lahiriah. Itu secara syariah. Cuma di dalam isinya, contoh kata imsak, artinya hisab itu menahan seluruh yang membatalkan puasa. Jangankan orang tua, anak-anak juga bisa secara lahirnya tidak makan, tidak minum, ya selesai. Tetapi anak-anak belum mengerti apa yang diartikan imsak sesungguhnya. Puasa secara lahiriah, Ramadan kalau sunat mah kita terabaikan ya, karena banyak orang bini-bini jarang yang mengamalkan sunnah. Anak-anak sudah selesai dari siang sampai dari pagi sampai maghrib selesai. Tapi kita nih, kalau anak-anak mah sekarang udah selesai ya puasa, ya selesai puasanya. Tetapi kita jangan selesai puasanya. Puasa apa katanya? Ini secara batiniahnya. Kata imsak, amalkan. Imsak itu menahan dari segala yang membatalkan puasa. Kita harus menahan hawa nafsu, menahan hawa nafsu yang membatalkan amal ibadah kita. Jadi tetap walaupun lahiriah kita tidak puasa, batiniah kita puasa. Jadi berkaitan antara Ramadan dengan kita itu tidak lepas secara batiniahnya, secara qalbunya. Nah, inilah yang kita harus laksanakan di sini. Tadarus, baca Al-Quran di bulan Ramadan, siap, bisa amalkan. Anak-anak bisa mengamalkannya, ya. Tetapi secara tadarus, bagaimana tentang baca Al-Quran? Untuk pengamalan Al-Qurannya, akhlak kita harus akhlak Al-Quran. Emangnya Nabi, ya kan contoh, sedikitlah kita makan Al-Quran. Contoh aja, jangankan yang lain, kita dalam Bismillah ada kalimat asma Allah Ar-Rahman Rahim, kita sering tidak diamalkan. Makanya ketika kita membaca Ar-Rahman Rahim, sering kita wiridkan orang Rahman Rahim. Kenapa tidak terasa enaknya kalimat Rahman Rahim? Karena kita tidak diamalkan. Ibarat kita makanan satu pisang, ketika pisang yaitu sudah kita pegang, dikupas pisang itu, kita hanya makan, hanya ngupas cangkangnya aja. Anggapnya secara syariat yaitu begitu, karena syariat itu adalah ibadah. Kalau ibarat suatu buah, itu luarnya, cangkangnya penting ya penting.
Tidak akan semuanya bisa tanpa syariat. Siapapun, walaupun perjalanan thariqah, perjalanan makrifat, perjalanan hakikat, tidak meninggalkan syariat. Syariat asal. Ada yang mengatakan, oh itu orang thariqah tidak bersyariat. Kata siapa? Itu mah thariqahan. Ya Pak ya. Yang benar itu ngat marifat, syariat, hakikat, itu semuanya berkaitan dengan syariat. Ini kita buka. Nah, ketika kita sesudah puasa, bagaimana iman kita sudah dibersihkan, ruh kita di bulan Ramadan, apakah terus suci kita? Apa tidak? Ini buktinya di bulan Syawal sampai ketemu Ramadan lagi. Andai kata manusia Ramadan sudah terlewati, malah terus diteruskan dengan puasa sunatnya menyawal, ya 6 hari, ada yang diteruskan, ya nyawalan bahasanya. Tetapi kontaknya manusia hanya secara lahiriah semuanya. Tidak bisa imsaknya, jangankan mengapa yang lain, imsaknya aja. Bahasa nahan dari seluruh hawa nafsunya belum bisa. Makanya setiap ibadah itu berakhlakul karimah. Untuk kita menuju Allah, tetapi kenapa kita hanyalah dicangkang, Pak. Kalau terus-terusan kita berjalannya dicangkang, kapan makan isinya? Nah, ilmu iman, tauhid dan tasawuf itu membahas tentang batiniah kita, qalbu kita bersih atau tidaknya. Karena ilmu tasawuf itu dan katahidat untuk memperkuat iman kita, tasawuf untuk membersihkan diri kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak disucikan qalbu kita, ruh kita tidak disucikan, tidak akan sampai, tidak akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada bahasa harus kita bisa manunggalin Gusti, bercampur ruh kudsi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Ya, untuk Mi'raj menit kedua, menit ketiga sampai ke Sidratul Muntaha, ke Arab, ya, disitulah malaikat Jibril tidak bisa menemani baginda Rasul sehingga melebas kemana? Ke alam lahut, alam yang samar. Tanpa izin Allah tidak bisa. Bukan Allah nggak ada di sana, bukan. Alam lahut itu adalah, yaitu alam ilahi yang tidak tahu di mana adanya. Alam samar. Nah, bagi kita semuanya, kenapa sholat, kenapa puasa tidak merasa enaknya? Wirid kita tidak merasa enaknya. Kalimah yang afdol, kalimah yang kendaraan yang lebih enak, sering kita bacakan kalimah la ilaha illallah, tetapi tidak merasakan enaknya dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama untuk memeriksakan kita pada Allah Subhanahu. Bagaimana tandanya? Dalam kitab yang ada bahasa ijtihaduka bima zamaka wa tashiruka bima talaminka dalilun ala itmasil basyirati minka.
Ini ilmu tasawuf bukan untuk mengejek orang, bukan. Banyak orang begini ya sekarang, apa speaker, apa itu, itu bukan nyaci orang, bukan. Untuk membersihkan kolbu, tauhid untuk memantapkan keimanan kita, bukan untuk menjelek-jelekan orang, bukan. Ini salah kaprah orang sekarang. Maka banyak orang yang menempatkan sesuatu tidak benar atau tidak tepat penempatannya. Jadi kalau kita mengaji ilmu tauhid berkaitan dengan tasawuf, kenapa? Karena tauhid itu adalah untuk memperkuat keimanan kita, dan tasawuf untuk membersihkan kolbu kita. Sebab adanya iman itu ada kekuatan nurnya Allah di dalam kolbu kita. Bagaimana kolbu kita kalau tidak bersih, tidak suci? Makanya dibersihkan secaranya ilmu tasawuf. Nah, di sini ada bahasa dalam kitab ulama mengatakan anbi'atillah, ketika sungguh-sungguh kita di dalam perkara yang Allah simpan di kita, apa yang disimpan Allah Subhanahu wa taala, kita rizki, semua keindahan duniawiyah, ya, sehingga kita ini adalah hanya mengabaikan dalam ibadah kepada Allah. Itulah tanda-tanda kita, kolbu kita masih buta, masih tidak mendengar. Ke orang lain mau begini, qaswatul qalbi, barang siapa yang yang sering ketawa begini akan ya hatinya mengeras, kematian ini, di kita nih, takut di kita. Kita banyak ibadah kepada Allah, sholat tahajudnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya. Kenapa kolbu kita masih buta? Bagaimana butanya kita? Nah, ini ketika kita ibadah kepada Allah, ya, artinya kita mementingkan, menyimpan sesuatu Allah simpankan, rezeki, mambang di dalam rezeki, takut dengan tidak makan, takut kita tidak kaya, takut kita segalanya tidak kaya orang, pengen ini pengen itu, karena semuanya kan udah diatur oleh Allah. Tinggal asbabnya kita itu, berjuangnya kita, ikhtiarnya kita. Sesudah ikhtiarnya selesai, kewajiban kita adalah ikhtiarnya. Nah, di dalam kitab Nusuk ada yang mengatakan bahwa ketika kita di kolbu kita masih merengek, ya, masih kita terus-terusan gumrah, maka masih jauh dengan Allah. Cek bahasa Sunda mah orang teh Allahu Akbar man gandeng we ari ieu sumut ngomong Allahu Akbar urang keur salat tapi dina hate mah ngaguruh gandeng masalah dunia. Yuk, kita masih ingat ketika Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukra, qalbu kita masih ngaguru, masih bersih urusan dunia. Orang masih gitu banyak. Jadi yang dicari kita masalahkan, oh kiblat harus ke sana. Ya, kiblat kita ada di kita sebetulnya. Kiblat yang hakiki itu adalah kalbu kita.
Ilah kita ya tempat Allah ada di kita. Kalau kiblat yang itu adalah secara syariat, secara hakiki ada kita masing-masing tempatnya. Mengapa kita ketika Allahu Akbar tidak ngiblat ke Baitullah? Secara lahiriah syariat, hukum fuqaha, ulama fuqaha, kita harus ke arah kiblat yaitu Ka'bah. Yang sebelah sana harus Ka'bah semua. Itu secara lahiriah syariat. Hakikatnya mah Allahu Akbar. Kemana kalbu kita menghadapnya sholat itu? Allahu Akbar kena guru di kita. Pagawean loba kene aing teh salat waduh. Jadi ngiblatnya kolbunya ke kerjaan. Makanya kita tidak enak. Makanya inna sholatan anil fahsya'i wal munkar, tidak ada tatapnya, tidak ada bekasnya sholat. Nah, kita diberesin oleh ulama-ulama. Harus bagaimana? Berusaha kita. Usaha bagaimana? Ya kita usaha semaksimal mungkin. Jikalau kita mau belajar, semua kan kita belajar. Kita mau belajar, bersungguh-sungguh belajar, insya Allah manjada wajada. Ketika sungguh-sungguh kita yakin kita belajar akan ketemu. Bagaimana caranya? Kan di kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling asani takwi, yang baik kita, akal yang sempurna, kalbu kita yang sempurna, dengan yang beda dengan hewan. Contohnya begini aja, harus kita nanya. Ketika kita misalkan belajar untuk salah satu supaya tidak ingat, ini ya, tidak ingat untuk ibadah saja, untuk sholat. Belajar ini, kalau saya tidak makan dulu nih, pasti saya ingat nih, karena masih ecek-ecek kita nih, ibadahnya masih ecek. Nah, harus bagaimana nih? Makan aja dulu Pak, sudah makan, besok atau lusa, karena ini syahwat Pak. Yang mendorong kita adalah syahwat untuk makan. Sebetulnya kalau misalkan kita bisakah merasakan syahwat kita, kemauan kita, dah. Besok misalkan asar, Allahu Akbar asar, kita agak lapar, belajar, tinggalin dulu, bisa gak? Hilang. Ketika belum bisa, kembali lagi ke asal, mundur lagi kita. Artinya ketika kita misalkan waktu datang awal waktu, kita agak lapar, udah kerjakan dulu ini, supaya kita hilang, tidak ingat di waktu sholat itu. Secara lahiriah madhab ke Baitullah, secara hakikiyah kalbu kita menghadap kiblat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut Baitullah itu adalah bahasa kita mah tempat rahmatnya Allah. Di kita ada seplias ruh kecil kita adalah VIP untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makanya kalau ngaji tauhid berkaitan harus dengan tasawuf begitu. Jadi kayak ku emet tasawuf ngapangi. Pantesan aing ngawirid wae teh terkeun dijabah wae ku Allah Taala. Kieu geuning. Pantesan salat aing teh terkeun ngan hayang buru-buru balik bae. Yang guru anggeus we geuning kieu. Jadi aya kata nah kapan? Mantak urang mah wajar. Kalau kita misalkan banyak benar Allahumma inna sallallahu Allah terus. Padahal kalau nikah Allah itu bahasanya lain. Cek bahasa Sunda ngagoroan.
Menyeru Allah berarti kalau menyeru berarti jauh. Berarti kita masih jauh dengan Allah. Kalau masih kita berdoa. Apakah kita harus berdoa? Jangan ninggalkan doa dong. Kalau kita Allah, ada kan kata orang sekarang. Dah, langsung aja ke Allah, enak aja. Makom kamu sampai mana? Ini doa Allahumma, ya harus. Kenapa harus? Jangan sombong ketika sama karena Allah sudah dekat dengan saya. Belum tentu. Harus tawadhu dong. Doa terus karena ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Cuma kalau ilmu tasawuf, doa itu minta. Kalau minta jangan ngatur. Yang ngatur Allah, bukan kita. Orang yang baca ternyata orang surat Waqiah, makanya mohon maaf begitu ya. Kalau menjajahkan sesuatu atau doa itu jangan nih khasiatnya ini bakal ini, jangan seperti itu. Agitman menjelek-jelekan kalimat Allah. Ini pernah ada yang datang ke saya begini, mana aja nah baca surat Waqiah orang tebunghar-bunghar. Waduh. Wah itu apa? Ampun-ampunan. Jadi mohon maaf ya, ketika orang itu karena ketika datang seseorang ya memintanya itu, contoh di warung ada warung tidak menyalahkan yang membeli nih. Yang datang itu membeli. Di sini ada air 2. Yang ini airnya udah expired, enggak enak, enggak layak diminum. Yang tahu punya warung. Betul enggak? Yang tahu punya warung kan? Iya, ketika datang ini bocah. Sama kan anak lihat-lihatnya. Udah kasih aja. Besok atau lusa mencret dia. Apa nyalahin yang beli atau yang membeli? Tukang warungnya. Karena yang beli tidak tahu kan. Nah, jadi kita ini ya orang yang tahu tidak diarahkan. Ketika seorang datang ya ke siapa saja memang. Bukan ke ustadz kiai aja. Cuma faktornya ke situ aja arahnya. Banyak akibatnya menjadikan apalagi apa namanya? Saya sampai gini, sampai harus baca surat Waqiah semalam segini, puasanya segini. Mana di sana nggak ada apa-apanya Waqiah. Itu kan menghinakan Al-Quran. Ya, padahal jangankan gitu. Kita itu tidak tahu makomnya. Ketika kita jalan ke sesuatu harus tahu, kasih tahu loh jalannya. Ini yang sekarang umur itu insan. Enak dong di atas apa tower katanya. Kelihatan kemana atau di atas gunung indah kelihatannya. Nyampe ke atas gunung harus bagaimana? Harus kita jalan, cari jalannya. Ketika kita jalan, mungkin ke atas gunung ini ada jatuhnya. Nah, disitulah kita perjuangan kita. Maka ijtihadlah kamu masuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita maksudnya? Karena Allah Subhanallah wa bihamdihi itu kan sudah, Allah itu maha suci, berarti kita harus, kalau kita tidak suci bagaimana? Maka kita nggak akan dekat. Bagaimana ketahuan sucinya kita?
Ya, kita makan secara lahiriah mah mandi cukup. Punya hadas kecil atau gede, lah kita wudhu. Punya hadas gede kita adus selesai. Tetapi penyucian kalbu kita, makanya turunlah Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad dikasih bonus, yaitu bulan suci untuk mencucikan ruhnya di bulan itu, supaya ruh kusinya manunggalin Gusti campur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada bahasa kaula manunggalin Gusti itu harus kita ruh kudsi kita naik campur dengan Allah, sudah kembali kepada Allah. Walaupun ruh jismani kita, ruh sultania kita, ruh rohani kita masih ada karena kita masih ada di dunia, tapi ruh kudsi kita harus kembali kepada Allah. Inilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang Allah untuk baik, meminta baik, pasti Allah dikasih jalan yang baik. Tetapi orang yang baik siap menahan ujiannya, rintangannya lumayan. Ya. Kita takwa. Ketika takwa, inna akramakum atqakum, yang paling mulia sungguh orang yang adalah orang yang takwa, yaitu makom takwa 4. Ketika makom ada sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang takwa dikasih surga. Itu kan sudah, itu makom Pak. Penghasilan buah, ibarat pohon itu buah. Bagaimana kita jalannya untuk takwa? Nah, ini salah satunya Pak. Mari kita sama-sama, kita wudunya harus menurut syariat lahiriah wudu, batiniah harus, artinya kita membersihkan dari kalbu kita, pikiran kita dari kotoran-kotoran yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya ujub, riya, takabur, sum'ah, yang gitu aja. Ya, menjelek-jelekan orang gak boleh. Itu harus kita mulai dihilangkan. Hasud, dengki terhadap orang, sirik pidik kepada orang lain mengasih nikmat, kita agak jengkel, kita itu mah nafsu absan. Mulai hilangkan itu. Pembersihan kalbu kita. Ketika kita menekan kalbu kita, jangankan kita semalam baru kita terasa getaran hati kita, menung hati kita sudah dikasih oleh Allah. Makanya ini ada sejarah Pak. Memang kalau udah tingkatan para wali, di Banten dulu ada Abu Yadim Yati. Karena Abu Yadim Yati ada dua, di Yati Cidahu, ada Yati Cilongok. Itu waktu dua ada di Yati Cidahu. Ini cerita suatu fakta. Ada seorang sakit ibunya. Ketika sakit ibunya meminta sangat orang, ya namanya orang gitu ya, datang ke Abuya. Ketika Abuya itu ada tamu, bahasanya, mau apa kamu di sini? Mau minta syariat, ibu sakit, orang lain. Tapi sini airnya bawa. Sudah airnya bawa, pegang, udah pulang. Kan yang datang, yang ketemu, doain kagak katanya. Cuma dipegang, sudah pulang lagi. Seolah-olah dia nggak percaya. Cuma dipegang, udah sudah pulang lagi. Dimana karena udah jauh, dicoba sama dia. Inilah orang sudah tingkatan ketakwa kepada Allah. Jangankan digini-gini, ini senang dibacain, udah dipegang, karena kalbunya udah bersambung dengan Allah.
Ya kita ditumpahin gitu. Ditumpahin itu karena keluar api. Musuh kaget dia. Waduh, kejadian. Ini cerita pertama dulu. Waktu saya waktu pesantren di Banten, Pak. Ini cerita. Nah, makanya kita mohon maaf. Bagaimana kita ini sampai tadarus dulu, malam dikir sampai rem, sampai gini-gini aja karena tidak ada kalau kita merisikan. Makanya kata Buya, semuanya kalimah Allah itu benar, baik. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim la ilaha, semuanya tidak ada, semuanya akan dikabulkan Allah, tinggal kitanya. Ya, ini cerita waktu dulu Mansur, ada seorang yang minta ijazah, dikir satu dikasih 5, yaitu la ilaha illallah. Ada lagi seorang ulah itu. Apa sih dikir? Kamu benar sama ulah? Itu kan keinginan. Artinya ini mah dikirnya udah tingkatan, udah memang dikirnya terusan sudah, ininya yang belum. Ya kamu dikir dulu. Ketika ulah-ulah apa yang dilarang Allah, kamu harus jauhi. Apa yang Allah perintahkan harus cepat kamu laksanakan. Kan katanya takwa intisalul awai wajtinabun nawahi, itu prakteknya. Jadi kamu mah ketitipan orang masih masuk kantong, dari sampai ke orang apa? Jadi setiap perkara bukan haknya kita, ya ulah, jangan diganggu. Artinya gitu. Ketika yang dilarang oleh Allah ulah, itu jangan dikerjakan. Artinya seperti itu. Jadi tinggal pengamalan, tinggal praktiknya. Ya ketika sholat, kenapa sholat kita ini belum enak rasanya? La ilaha illallah belum enak rasanya karena kiblat kita la ilaha illallah. Qalbu kita kemana? Nih, jadi tidak sanggup Pak antara qalbu, tidak connect antara qalbu dengan lidah kita. Jadi kira la ilaha illallah, la ilaha dari qalbu kita. Suka rumahnya ya. Kemana baik? Eta yang kita harus perjuangkan. Makanya belajarlah di dalam ilmu sauf ada dzikir hobi. Dzikir hobi itu adalah kita belajar begini, Pak. Ya, di kolbu tundukkan ini, kata guru dulu, lidahnya ditikal ke atas. Dzikir lah, tundukkan. Karena kolbu ada di belah kiri. Terus belajar. Kalau nggak belajar kita nggak bisa. Jadi walaupun di mana kita lagi mandi, ini dzikir la ilaha illallah, Allah begitu. Ketika kita sudah begitu, insya Allah kalbu kita akan mulai terang, akan tiupkan percikan nurnya Allah kepada kalbu kita. Makanya ketika kita dihina, ketika udah dicaci maki, ketika ya silakan. Ini semua qudrat iradat Allah. Alhamdulillah. Nah, kita kalau dihina, jelek-jelekin orang marah, itu nafsu, Pak. Baru aja ke orang dingin, kerjaan kamu jelek begitu, baru juga begitu mencelik baik. Tidak. Contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau sholat subuh, ya, mau berangkat ke masjid, terus aja diludahan. Sudah 3 hari malam tuh, karena nunggu aja Rasul, kok nggak ada yang meludahin lagi ya? Kenapa? Katanya, kenapa waktu saya lewat itu tidak meludahi saya ya? Siapa? Oh sakit.
mau nengok yuk, coba kalau kita. Jadi kita kembali, oh itu mah Rasul, ini kan contoh. Ketika orang yang takwa, orang yang benar kolbunya tidak akan marah, karena sudah dipenuhi nurnya Allah, sudah tertapak, ada taksirnya. Sholat 5 waktu untuk apa? Ya, sini mudah-mudahan kita bisa memperbaiki kalbu kita. Jadi sekarang jangan menjadikan orang begini-begini, jangan. Kita yuk bersihkan, bereskan diri pribadi kita masing sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit-sedikit. Karena kita kebanyakan ketika orang lain ya, oh ini kamu nah gini-gini, ternyata di kita lebih banyak, lebih salah banyak. Itulah. Nah, ini ilmu tasawuf, tauhid, mari kita sama-sama untuk pengamalannya. Ar-Rahman Rahim, bismillah aja kita belum bisa ya. Belum asma Allah di kita yang 2 aja belum, terkadang ada, terkadang tidak pengamalannya. Coba ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Saya dikasih wirid ku kiai sama kiai, ya Rahman ya Rahim, supaya asih semua orang. Aduh, cuma di wiridnya, akhlaknya tidak. Bagaimana di asihnya? Ya, ini artinya Rahman Rahim. Kalau bahasa kita itu walas asih, kasih sayang. Bagaimana cara pengamalannya? Nih, masuk ke ranah Rahman Rahim begini, Pak. Ketika kita lihat orang yang tidak mampu, ya, contohlah, ya, di sana ada nenek-nenek tidak mampu untuk sampai menyeberang ke sini misalkan, dari sebelah sana ke sini. Aduh, kasihan. Itu baru Rahman Pak adanya. Buat sayangnya, kasihannya. Sayang tidak ada, rahimnya tidak ada kalau kita tidak laksanakan. Tetapi kalau kita misalkan ada sifat Rahman Rahimnya, kasihan nenek-nenek mau datang ke sini, kita nyebrang, diseberangin. Nah itu, itulah sifat Rahman yang ada di kita. Sifat Allah ada di kita. Jangan kasihan di situ punya uang 200.000 di situ, lapar, ya nggak dikasih, itu cuma Rahmannya. Cuma sayangnya Rahimnya nggak ada. Harus Rahman Rahim karena bareng. Ya, Rahman Rahim itu kan berdekatan. Ya artinya bareng kemana-mana. Itu harus kita ada. Coba enak Pak kalau ada itu. Di kita, kolbu kita akan yakin menjadi terang. Keimanan kita yakin akan lebih yakin kepada Allah. Makanya enjoy baik. Para alim Allah, para aulianya Allah, kenapa? Bukan dia enggak mau duniawiyah. Untuk apa? Karena dia udah kecukupan sebetulnya. Kalau kita di Uber siang malam tetap aja lari. Ya. Kita mau berduniawiyah, dunia terus di Uber. Ini kan, lihat lagi punya uang enggak? Habis, habis di Uber kita lari, kita lebih kencang lagi dunia ke kita. Kenapa? Karena asma-asma Allah itu yang punyanya, yang punya dunianya, kita tidak ada di kita. Coba yang punyanya ada di kita, dekat dengan kita. Contohnya aja ini, kalau kita sudah ada di dekat kita, mau minum tinggal ngambil langsung. Nggak salah. Makanya kita, ya Allah, ya Rahman Rahim, maha segalanya. Engkau lah segalanya. Karena Allah berisik yang mau ngadengis ya. Dilewatkan Pak. Maka aku yang mentasuk tepangis orang teh Pak. Ya Allah, orang teh dilewatkan begitu Allah gini kayak kieu teh. Ya,
diluculkan oh beda nawe jeung anak ya kita punya anak tetapi anak bandel banget kita disuruh gini gua mau disuruh mau sekolah nggak mau ketika merengek gandeng sia harara yang ting aing merek sia gitu kan bahasa kolot si buadu ngeselkeun ka kolot hayang boboro aing ayana gembal berek pisan lamun aya mah geura modar sia teh kitu kana teh Allah Ta'ala pemburu aina sia kudu mere di akhirat ge diancam ku aing sia sombong takabur titah ku aing titah kieu kan bismillahirrahmanirrahim turuti asma Allah urang sok nyebutkeun asma Allah dan Allah subhanahu rahman rahim Allah kasih sayang terhadap umatnya geuning urang teu dilaksanakeun eta rek di mana atuh rek di mana dekeutna ari asma Allah mantak lihat tuh sejarah sesetijeuna kaula manunggalin Gusti ngahiji Gusti urang teh kudu jeung Allah lamun geus deket jeung Allah entong kudu Allah wa can wae kieu ge datang contohna abdi jadi menjati kebang dikieukeun cekel budak pulang coba lamun urang baca bismillah manunggalin ngubaran batu tuh hayu terus sabaraha jam tetep wae terkeun cagurkeun wae kuna masih jauh orang yang sudah dekat ya udah tinggal pegang karena kalbunya udah ke Allah ya contoh kan di nama nakib ada kan ya itu satu contoh siapa Tuan saya Abdul Qadir kum biidni tembok waduh kalau bahasa kita berdirilah bangunlah dengan izin aku padahal bukan itu rasa kalbunya ya Allah enggak segitu mesti dirupkeun atuh geus deket mah geus deket mah kitu Allah pengen sudah anak bicara hatinya kretek ketar hatinya sudah rasa mau began itu udah mau izin Allah terus ada sejarah lagi di Tuan Syekh Abdul Qadir kerteng atau bismillahirrahmanirrahim karena burung waktu burung itu dia mengajar ngaji dia burung itu berarti ya katanya angin putusin itu lehernya burung yang berisik gitu langsung plok jatuh di tempatnya dia itu udah ambil bismillahirrahmanirrahim langsung pada kolbu udah menyatu udah menunggalin Gusti tak urang ge kudu kitu si horeng teh Pak dina kitu masuk teh geuning urang teh kudu kitu lamun sagerupa hayang dengan ku Allah entong di akhirat dunya urang mah atuh kalau kita mah jangan merasakan surga neraka antar surga neraka di alam dunia ge bakal ka surga neraka geus bisa ngarasakeun atuh Pak geus bisa Pak orang yang gersah hidupnya tidak itu merasakan neraka di dunianya banyak hutangnya karena menghajur hawa nafsunya tagah ini salah itu salah ini dengan orang ngecambut itu isi neraka begitu Pak rasanya tapi kalau orang enjoy lah tangga punya utang nggak punya kadang-kadang punya apa kecukupan hidupnya mau ini ada juga ini emang gak enak Pak hidup begitu enak orang kecukupan itu sudah bisa dirasakan nah ketika kita baca dzikir Pak mohon maaf istighfar kenapa istighfar kita tidak bisa mencucurkan air mata kita urang dina waktu lebaran suganya sok aya sarada sedih teh eta mah bukan itu sedih teh sok inget ka indung dah bener Pak lain saha lamun geus inget ka indung astagfirullahaladzim urang sok kabeh ge ceurik lah geus ngarasa ka indung nya kalau kita sudah merasakan akan dengan ibu kita atau dengan bapak kita perjuangannya kalau sana udah air mata tidak terasa seharusnya dengan Allah itu seperti itu ketika
ketika astagfirullahaladzim, sudah keluar aja, merasakan dirinya dosa. Aku diciptakan olehmu ya Rabb bukan untuk maksiat, hanya untuk mengabdi kepadamu. Tetapi aku banyak maksiatnya, mohon ampun. Coba orang ayo baca istighfar, orang pernah cerik dan tuh kalau bikin ganjang loh, ngejar ada ngejar bilangan. Bisa Anda. Bab ada di dalam hadis dikatakan bahwa orang yang membanyak istighfar nih, kalau 1000 sampai 1000 semalam sampai 1000 kan dimudahkan rezekinya, dijemparkan rezekinya, ngejar itu. Padahal di situ pimado, maka ketika kita menyimpan sesuatu bukan kepada Allah, maka terhalanglah kita antara kita dengan Allah. Ada apa? Seorang menjejakkan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa mirfataka. Eta aduh. Urang asyhadu alla ilaha illallah, tadi orang bersumpah dengan Allah, ai geuning ayeuna kunaon si ai Allahu akbar lain ka aing. Yuk kita betul ini. Allah, ceknya aku bersaksi dah sungguhnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad sesungguhnya Allah. Ya, orang janji tahun menokkan kun Allah we. Orang berzikir la ilaha illallah gini mana sebutkan la ilallah eta qalbu maneh ka mana sih? Si eta qalbu teh amung teh secara iya menghadap Allah, teh secara qalbu urang ari sarira menghadap ka kiblat ngan diurus teh kiblat Baitullah bae. Ari qalbu kisi maneh teu ngiblat geuning. Rek mana ngeunah nah atuh. Harus kita kiblat berat. Secara syariat kita berhadapan ke Allah Subhanahu wa taala yaitu Baitullah, lain dia ke Ka'bah, batinnya kepada Allah kiblat hakikinya. Jadi Baitullah tidak ada di kita. Secara mana? Merasakannya. Yaitu merasakan sesuatu itu. Jangan yang ada disimpan di kita. Masalah keindahan dunia itu harus kita sedikit demi sedikit hilangkan. Bagaimana caranya? Ya kita belajar. Ya tadi ketika misalkan lohor, waktu lohor kita lapar, nasi sudah ada, makan dulu. Asar coba oleh kita, ketika kita mau ngopi, asar datang, sholat dulu, ingat gak ke kopi? Coba gitu Pak, belajar terus gitu. Ketika gitu, itu menafsu, suka ngerti ada. Makanya di dalam ada karena imam dunia, karena kan, namun, piatina lupa di situ. Ya, kerjakan di dunia itu kalau misalkan memikirkan dunia, ya karena kan duniawi misalkan hirup salawasna. Nah keur ibadah mah urang sadar seolah-olah rek maot isukan artina keur urang saha kopi mah saya teh isukan ge aya aing geus tapi tinggalkeun eta mah karana Allahu akbar. Begal bareng ieu teh asu inget keneh ka kopi aing. Isukan mah geus ngopi heula mending ge. Kitu Pak, mantak ulama tasawuf jeung ahli fikih nyangkrong Pak. Cek sampai nyanta ulama tasawuf dia berpikir, ulama fikih dia bertasawuf. Ulama ahli tarekat dia bertasawuf dengan ahli saya berpikih juga. Sama berkaitan. Tidak ada yang sanif karena tasawuf itu untuk pembersihan diri ruh kita, kalbu kita. Bukan untuk menghina dan mencaci orang. Justru itu yang dilarang. Nah, disinilah kita belajar. Yuk
kita masuk karena ketauhidan, percayalah. Bagaimana? Secara tadi Pak belajarnya, yaitu harus mudawamah. Terus-terusan Pak. Belajar lagi, oh belum bisa. Lama-lama pasti bisa Pak. Meninggalkan itu lagi bisa. Nah, kalau sudah bisa meninggalkan, nah, tidak taksir kita. Artinya tidak lalai kita ke ibadah Allah Subhanahu wa taala. Cek bahasa Arab teu gagabah. Urang teh ibadah teu gagabah kana ibadah. Teu lumayankeun kana ibadah. Insyaallah qalbu kita cahaya Allah. Pinuh ku cahaya Allah. Jadi kalbu kita ngadenge dedengean, pendengaran kita bukan pendengaran ini. Mantak baheula mah baya, contoh ulama-ulama baheula lamun rek datang assalamualaikum, geus kanyahoan. Atena ekna sama yang nyandung kanyahoan. Kertek hatena teh. Geus kadenge ku manehna mah. Karena naon? Diberi pendengaran ku Allah. Kertek hatena. Asyik mah kertek sama yang bengar. Cerita Syekh Walil Pangkalan Madula. Cerita itu ada. Yang beritakan seorang guru, jadi kan Syekh Walil ada engko seorang non Islam datang pengen kaya dia itu. Pengen maju usahanya. Ya, mengusaha. Ya teman lain cek urang mengatakan, udah kau tahu sudah belum masuk ke situ baru datang. Jangan bahasa orang mah selamat pagi atau siang. Ya, assalamualaikum lah. Oke. Saya mau gini nih. Udah tahu saya juga. Kamu itu pengen kaya, pengen maju usaha. Udah, ya minta doanya dah dari Pak Kiai gitu. Kan doanya Allahumma sholli lain. Bahasana kos bahasa itu pan. Alhamdulillah gitu be. Tetapi kena kejadiannya. Secara lahiriah adalah bahasa secara qalbu untuk kepada Allah. Tapi kenyataan apa? Orang itu benar maju usahanya. Karena itu loh, ketingkatan auliyanya Allah, udah dekat dengan Allah itu udah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bicaranya, hatinya saja udah dikasih langsung pada Allah. Caranya bagaimana? Yang tadi. Berdekatan Allah harus kita bersih qalbu kita, sirik, bidik, dengki, ujub, riya, tagaw bersihin dulu. Terus praktekkan. Ketika mengamalkan, yuk amalkan. Secara hilirnya kita sholat, ketika sujud, secara kira ruku harus kita amalkan. Istimewa iktidal adalah berdiri kita di dalam sholat. Syariatnya kita harus bertegak teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita harus kuat. Ieu maka kakara ku dibere ku Allah lah sia kuat goyang moal ku aing rek deureuyan. Urang teh sebenarnya sok deureuyan ku Allah teh. Allah sok heureuy jeung urang Pak lamun geus deukeut. Ceuk saha teh deureuyan? Deureuyan Pak. Nah, ngan urang mah teu karasa. Ketika orang yang dekat, nah ada seorang guru dulu ya, ketika nyukun ketika itu dia itu karena hidup sederhana ya datang bukan dijemput Pak, bukan dicomong bukan set gini kalau dijemput mesti itu udah gua aing mah teu wah dihinakeun aing Allah keureuy ka uing cenah ya ulah kita mah alhamdulillah berarti urang geus deukeut jeung Allah. Alhamdulillah Gusti geus deukeut jeung abdi geuning heureuy Gusti mah gitu. Ai urang mah karena buset aing datang ka dieu teh kiai aing teh di dieu geuning teh dikikeun eta mah gagal. Batur mah didampingi ku anu aing mah henteu aing teh kiai di ditu teh dimuyakeun gagal eta mah. Parah banget. Inilah pembiasa qalbu kita. Jadi siap ijtihadnya, harus sungguh-sungguh kita ijtihad di dalam perjuangan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan yang kemarin sudah dikatakan ketika itu mengurangi kemauan kita
kedua ketika kita terpleset ya jatuh bangun lagi. Wajar manusia dong. Maka harus naik gunung. Ketika mau nyampe ke atas gunung, kita mau melihat dengan enak-enakan di atas gunung, mohon maaf perjalanannya sangat sulit. Mungkin eueuhnya model yang gunung piraku teu kapreset-preset acan ti tajong acan moal aya perasaan. Sanajan geus ahli nage Pak pasti ti tajong mah aya preset mah aya. Ah cenah urang mah henteu make kararun mah aya Pak. Moal mungkin ieu teu kararun. Naik gunung atuh Pak. Nya, encan dieu teh aya orai, ekal cengking, aya sirum, aya sagala semut segala endahnya banyak. Loba bae can batu anu sing tarempe ka tincak urang guprak, tangga donglak urangna. Ai ka gunung daek. Nah, menjat ke gunung kan kita mau. Banyak orang yang menjat gunung tapi dia tidak dihayati, tidak mendapat ilmu ma'rifat. Coba pakai ilmu ma'rifat. Kinilah kita mau ke atas gunung yang terjal jalannya, yang sangat curang jalannya, jatuh bangun. Kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala jatuh bangun, Pak. Ieu mah atuh kakarak poe salat tahajud 40 poe hayang kieu anu kabalatak dong. Karek 40 poe can naon-naon siti. Urang teh geus sataun ngacanakeun, tepikeun ka donglak hari rideung ya atuh ini gedug-gedugkeun meureun. Hararampun. Enak ke zaman ayeuna loba nu ngaruh kos kitu. Yuk mari kita sama-sama yuk untuk pembersihan kalbu kita yaitu dengan ilmu tasawuf, yaitu nuqsanur raja. Ini salah satunya untuk kebenaran Allah mendekat Allah. Jangan harus dikurangi kemauan kita dengan nafsu kita. Ketika kita doa dipanjatkan kepada Allah, ya Allah saya minta ini, monggo. Tapi harus sopan santun kepada Allah. Nyawa sopan santun apanya? Menta tapi kos teu menta. Cara kieu we urang. Tadi urang gak kolot anjar gusuran ya Pak. Urang teh yang mobil kumaha ya. Yang monggo. Mangkelang kolot teh triliunan itu. Yang mau mobil kerenyeng ka dinya teh. Api-api ulah menta ka dinya teh. Naik naon geus we naik roda Pak. Rodaan di golong eta geus naik roda yang ka dieu. Ya mobil teu boga wing teh Pak. Emang hayang sa mobilnya hayang. Gini atuh tuh meuli ai can boga duitna. Kitu we akolot ge teu naon. Cek kolot sia teh hayang mobilnya. Nya hayang mobil Pak ngan boga duitna mungkur keur meulina. Ngiridit ih sun teu kabayar wing mah. Da duit teh eueuh. Eta mental lagi kalau gitu. Lain eta nyindir doang. Assalamu isukan jeung bae eta. Gini saya enem geuning dain tina roda kalah kitu aya mobil ge. Oh geuning Pak. Kajan kieu ge ajeng we bobolokan sapeda tinggal buntung oge. Motor teu Pak henteu. Asa mah hayang aya moga mobil, hayang geus batur moga mobil jeung motor hayang. Atuh meuli itu boga duit. Gitu we datang deui teh. Isukan jeung boga eta kalau karunya masih hayang. Aya duitna eueuh, ya dibere ku aing kitu. Mantak lamun ka Allah taala kitu sarua. Allahumma ya dina sangana. Allahumma ya qadiyal hajat. Ih, mana yang duit eta? Ya hayang sih. Itu ka Allah. Mutruk ka dina hate ka Pak. Allah ya qadiyal hajat abi teh Bapak ngabutuh Gusti. Oba ngabutuh anu dicumpuanan. Ya hayang sih. Iraha urana kumaha Gusti we. Mau dibere kumaha Gusti we. Sama omong kumaha mau dibere tapi ya ku dihajat teh ganik mah bere dah. Kitu we salahna. Ada menta. Oh ya gitu. Ngan ngomong mereka bisa apa kapan nyebutkeun wae. Aisyah tadi Pak. Aisyah kunaon atuh teh trek motor atau mobil ka dieu teh. Ih, atuh pan mobil lagi. Oh, yang teu boga. Motor komo atuh boga mobil komo. Mentak wing lempang Pak ka dieu teh. Aya we kitu Pak. Pasti mungkin karunyangan ka urang. Mantak eta Allahumma yang qadiyal hajat amal ya turat sebenarnya luar biasa Pak khasiatna eta.
Eta lamun orang ningali dina khasiat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta lamun ditingali geus urang era geuning nya. Karena naon? Minta kepada Allah, ya kita kerja kita tidak ada apa-apanya. Berarti aing minta kuliah ka Gusti Allahnya. Urang teh minta kebahagiaan dunia jeung akhirat, hayang dijauhkeun ti neraka, hayang diselametkeun, hayang ka surga. Ai itu ibadah tiba sholli pada dulu abad Allahu Akbar. Saci itu can mayar ya. Eta tibang kadinya. Itu bahasa goreng. Aing pagawean goreng tetapi upahnya hayang melebihi. Atuh kumaha ulah eta teh? Enggak boleh, Bu. Enggak apa-apa. Terus tadi, Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hayang jauh neraka hasan. Ya hayang jauh mah da sieun neraka mah Gusti. Asyarik nerakakeun kumaha Gusti we tama. Mari kita membuskeun ka neraka saya. Kumaha Gusti? Pan Gusti mah Rahman lain. Maksudna gini Rahman kitu Gusti. Heureuh jeung Allah tama. Mantak cek alita sama bisa heureuh jeung Allah taala apa urang. Nya, pan Gusti mah sagalana. Pan mana ibadahna tuh kajen da ka surga mah lain ku ibadah ieu abi mah. Kunaon kun ku padal Gusti. Pan Gusti Rahman Rahim. Heuh Rahman Rahim, pan beraku Gusti janji ka Gusti culayaan atau sore jeung abdi meureun makhluk Gusti. Heuh nya lah. Tuh bisa gitu, Pak. Ya, maka alita sauk mah ya kalau orang yang sudah benar dekat dengan Allah, omongannya benar Pak. Ya kayak Gustur ya. Gustur itu udah tingkatan wali buat. Kata siapa Gustur? Jangan ini itu Pak. Makanya ada bahasa-bahasa. Ya, dulu ada kayak TK aja. Itu bener kan? Kalau dilihatnya, kayak gini ya namanya. Tuh Pak. Dia satu bahasa, satu ucapan dia itu plak nyata. Itu kalau di tingkatan wali seperti itu, orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia riwayat seorang itu surga. Dia kenapa waktu ke Jawa Timur. Nah sini. Kenapa? Ada sini. Saya mau beli durian. Ini ada tukang durian, Pak. Situ. Ini sengaja. Karena dia di dalam hatinya begini-begini kedengaran oleh dia. Tuh, orang yang sudah dekat dengan Allah itu diberi oleh Allah itu penglihatan bukan penglihatan ini, pendengaran bukan pendengaran ini. Apapun yang kita tidak dengar, yaitu dengar oleh dia. Makanya jangan aneh ketika orang sudah tingkatan wali, udah tingkatan takwa kepada Allah, benar dekat dengan Allah, jangankan suara mulutnya, taran hatinya, ngobrol hatinya udah kedengaran sama dia. Mudah-mudahan kita bisa ya, jangan lagi gitu kita mah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, yang ketiga ini istiaduka bima damalaka wa taksiruka bima talaba minka dalilun ala itmasil basyirati minka. Ketika kita ada simpanan di kita yang seluruh amalan dunia untuk memang rizki ya dikasih oleh Allah, tetapi kita sak atau kita masih ragu dengan rezeki itu, ragu dengan itu, selalu di kalbu kita keresah dengan kemewahan duniawiyah, sedangkan kita ibadah berandai-andai ibadahnya. Artinya kita lumayan dah ibadahnya, tersungguh-sungguh di dalam ibadah, tebengis karena ibadah, benar-benar lumayan lah gitu tuh. Mangsa bodoh salat lohor teu asar kan ada salat asar kecuak geus ya tidak benar. Maka itulah dalil tanda yaitu kalbu kita buta dan tidak melihat. Takkan itu masih. Jadi makanya orang sadaya ieu Pak ieu lain batur namanya. Ngedieu lah urang batur makeun bae. Da batur mengaji henteu ada ikeun henteu meureun nu ganekeun ge anu kasinggung mah kesal meureun. Urang mah ngomean diri urang masing-masing.
Ngatana ngaji teh urang hayang ngomean diri pribadi supaya urang ibadah teh rakasa engke di akhirat meureun supaya kapanggih. Atuh boboro di akhirat di dalam dunia teh karasa mah kumaha meureun? Nya cara sayur Pak, lamun teu karasa uyah ayeuna komo diisukankeun meureun. Ayeuna geus teu karasa mas keneh komo engke. Ayeuna ge teu ngeunah komo engke geus sadada basi ka ditu. Atuh mun ayeuna ge teu karasa ibadah urang engke di akhirat mah komo. Bisi unang-unang poe da ka surganya na. Kapan lain mana ibadah urang heueuh pada urang. Lamun urang teu deukeut jeung nu boga anak, daraka jeung surga eta na aya nu boga anak, dunya aya nu boga anak, rezeki aya nu ngaturna. Naon urang kudu ragu? Iman urang masih tomper. Iman urang seun teu barang dahar bae. Maka salat Allahu Akbar usit isukan ayeuna can bisi can boga duit arek naon? Isukan store motor uset ka mana? Eta urang teh kitu wae. Leungitkeun wae eta heula. Nyander ka Allah Subhanahu wa taala. Ya pembersihan ya. Secara rek deukeut jeung Allah makom takwa. Lamun teu kitu urang sararea. Kalau kita nggak bisa begitu, kapan nyampe ke makom takwa? Kapan? Kan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah dengan ngaji ilmu tasawuf ini dan tauhid ini mudah-mudahan dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibersihkan kalbu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, mempraktekkan ibadah-ibadah kita sehari-hari dipraktekkan oleh kita semuanya. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sekian dah pengajian pada malam Senin ini, yaitu harus kita membersihkan hati kita. Artinya dalam ibadah jangan terlena, jangan teringat masalah duniawi ya, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, di luar salat. Walaupun kita ngobrol dengan orang lain secara ria, batin kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi taufik dia oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita diingat, selalu mengingatkan, bisa mengamalkan. Insyaallah kita belajar bertahap ya, bertahap. Yakin belajar itu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit pasti gitu. Maka ada bahasa cek urang Sunda mah geuning nya cai aracak ningang batu lila-lila mah lego. Coba kumaha coba Pak pemikiran anak nya ini lo kumaha pemikiran anak, padahal mah meureun naik seetik demi seetik lamun nalika dengklok pasti cai teh aya moal beakal beh dina eta batu kitu Pak. Urang ge sarua lama-lama kita belajar mudawamah, insya Allah pasti kita bisa. Mudah-mudahan kita sing bisa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa lana Muhammad wa sallallahu ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman man syakirin. Anda yuwafina kafi mazida ya rabbana alamin kama yamlisu Ramadhan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afah was salama daima bid din wa dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wa afa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.